Dan saya divonis penyakit acute myeloid leukemia. Kanker darah itu tidak ada stadiumnya, tapi ada jenisnya. Dan jenis saya itu adalah jenis yang paling progresif. Dan dokter bilang, Bill, usia kamu cuma 3 bulan. Di situ, apakah saya takut dan bergetar lutut saya? Pasti. Yang sangat mengerikan adalah ketika dokter masuk ke dalam kamar dan dia mulai jelaskan tentang proses kemonya. Setelah pengobatan, Bapak akan melepuh, Pak, dan hancur organ-organ tubuhnya. Bapak masuk ICU, Bapak koma, dan Bapak meninggal. Karena kalau nggak diobatin pun ya 3 bulan, kalau diobatin paling tidak ada 30% chance masih bisa sustain lah, masih bisa diperpanjang dikit lah. Karena 70% gagal pengobatannya. Setelah saya dengar itu, saya nggak bisa ngomong, rasa takut mulai masuk. Terus dokternya keluar. Di pagi harinya, saya lagi buka renungan, dan renungan hari itu diambil dari Amsal 4 ayat 20-23. Bunyinya gini, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber dari kehidupan dan kesembuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ingat gak tadi renungan tadi pagi? Tiba-tiba keluar dari mulut saya, sebuah pewahyuan yang saya bilang sama istri saya di sebelah saya, karena dia lagi nangis ya. Saya bilang gini, sayang, yang tadi dokter katakan itu kan kenyataan ya? Iya. Yang firman Tuhan tadi pagi kita baca kan kebenaran ya? Kenyataan harus tunduk sama kebenaran, sayang. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Jadi gini, dia bengong ngeliatin saya. Iya sih, iya, itu aja udah sekarang jadi doanya kita pokoknya. Tiba-tiba saya jadi semangat. Kayak Tuhan udah kasih modalnya pagi hari itu dengan ayat itu. Dan ayat itu jadi ayat pegangan saya. Setiap kali dia bawa bad report, karena kondisinya makin drop, saya selalu bilang, Tuhan, kenyataan tunduk sama kebenaran. Kenyataan tunduk sama kebenaran. Selesai di kemo selama 1 minggu, hancur tubuh saya. Tiba-tiba saya bersin pagi-pagi yang keluar darah semua. Karena organ-organnya melepuh, hancur. Sampai dimasukin ke ruang tindakan berkali-kali. Dan itu doa yang saya naikkan terus, dan saya bilang gini, sayang, jangan sampai kita nggak ngucap syukur. Tiap hari kita perjamuan, di dalam perjamuan saya selalu ngomong gini, Tuhan, terima kasih bahwa kesembuhan sudah disediakan ribuan tahun yang lalu. Saya nggak pernah minta, karena saya percaya kesembuhan sudah dikasih sama Tuhan. Semua sudah diserahkan di kayu salib ketika dia katakan sudah selesai di kayu salib. It is finished. Dan saya bilang, Tuhan, aku ranting, engkau pokok anggur. Karena aku melekat kepada pokok anggur, apapun yang pokok anggur punya, berarti aku punya. Karena engkau sehat, aku sehat. Karena engkau nggak punya cancer, aku nggak punya cancer, Tuhan. Karena aku melekat kepada pokok anggur. Semua firman aku ucapkan. Dan mulai timbul iman yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa. Singkat cerita, setelah berjalan 1-2 minggu, dokter pada kebingungan. Karena kok pasien kemo makannya lahap. Bisa makan sampai 2 porsi. Dan dia akhirnya menulis jurnal bahwa ini pasien pertama yang nggak punya sariawan. Kan cairannya keras, panas. Kok bisa nggak ada sariawan sampai di center-center? Dia tulis jurnal, ini pasien pertama yang kayak begini gitu ya. Tiba-tiba dalam hitungan 1 bulan, di bulan Februari, ada 10 dokter yang ngecek saya. Kami tim dokter hari ini mau menyatakan kami nggak bisa ketemu sel kankernya hilang, katanya. You are clean. Clean, itu kata-kata dia. You are clean. Dari situ dia masih nggak percaya juga. Dia masih kasih saya dosis kemo yang rendah sekali selama 3 kali lagi. Dites berkali-kali. Dan akhirnya di tes yang keempat di bulan Mei, dia bilang, oke, selesai, stop, udah. Dan saya keluar dari rumah sakit. Saya yang nanya, saya nggak dikasih obat, dok? Nggak ada. Kamu kalau pusing beli Panadol aja di Indomaret, katanya. Saya percaya bahwa Yesus selalu bertanya sama si lumpuh, sama si kusta, sama si buta, sama si tuli, kamu mau aku lakukan apa sih? Dan selalu mereka bilang, aku mau lihat Tuhan, aku mau mendengar, aku mau tahir, aku mau jalan. Dan Yesus selalu katakan apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kecil dalam hidup kita, saya cuma punya lutut untuk berdoa, dan air mata, dan ucapan syukur. Bermitralah sama Tuhan. Tuhan suka memakai perkara kecil. Apapun yang kita miliki saat ini, nggak usah kecil hati, walaupun hanya punya air mata, perbesar kapasitas imanmu, dan katakan kepada Tuhan, dan berterima kasih bahwa pemulihan, kesembuhan sudah diberikan dan sudah disediakan sama Tuhan bagi kita.